Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kita tentang materi dasar teknologi informasi. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang virtual reality ya atau VR. Diharapkan nanti di materi VR ini kita membahas beberapa materi subbab ya. Di antaranya pengertian virtual reality, sejarahnya, perangkatnya, penerapannya, anatomi, cara kerja, serta kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita masuk yang pertama nih, pengertian virtual reality. Apa itu virtual reality? Nah, sebelum kita masuk pengertian ini sudah kita, kalau Anda lihat mungkin di beberapa film itu sudah menerapkan ya teknologi ya menggunakan virtual reality ini untuk membuat film tadi lebih menarik ya. Nah, virtual reality kalau kita lihat pengertiannya ya sebuah teknologi yang dapat membuat penggunanya memasuki dan berinteraksi di lingkungan maya virtual ya. Dengan sistem VR ini kita pengguna dapat melakukan suatu aktivitas berkali-kali tanpa perlu takut merusak objek karena hanya berupa ilusi ya. Jadi kalau Anda pernah lihat uh, menggunakan kacamata besar hitam ya, kemudian dia seolah-olah bergerak sendiri, senyum-senyum sendiri ya. Jadi itu sebenarnya dia sedang menggunakan VR atau virtual reality ya. Jadi dia seperti seolah-olah berada di dunia nyata padahal dia itu berada di dunia maya ya. Atau juga menurut Putro ya, salah satu aplikasi di teknologi multimedia yang memiliki kelebihan dalam mendeskripsikan sebuah keadaan atau sebuah objek di mana visualisasi yang ditampilkan tidak hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja, namun dapat dilihat dari segala sudut karena memiliki 3 dimensi visual, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer ya. Jadi bisa dilihat dari segala sudut ya, 3 dimensi ya tampilannya sehingga lebih menarik nih. Jadi kita kalau menggunakan VR ini seolah-olah kita berada di lingkungan yang nyata. Sehingga kita bisa tarik ya, apa sih pengertian dari virtual reality adalah teknologi yang mampu membangkitkan suasana 3 dimensi secara nyata sehingga membuat penggunanya merasa seperti berada di dalam dunia nyata meskipun pada kenyataannya sedang berada di dunia maya. Jadi seolah-olah berada di dunia nyata padahal itu berada di dunia maya ya. Ya. Kalau kita lihat ya seperti ini perangkatnya ya. Jadi ada headsetnya, kita bisa lihat di sini jadi mata kita tertutup penuh ya dengan perangkat tadi headset. Kemudian virtual reality juga realitas maya adalah teknologi yang memungkinkan user atau pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan 3 dimensi yang disimulasikan oleh komputer ya terhadap suatu objek nyata atau imajinasi sehingga membuat para penggunanya seolah-olah terlihat secara fisik pada lingkungan tersebut ya. Selanjutnya kita beralih ke sejarah virtual reality ya. Bagaimana sejarah awal dari virtual reality ini sampai seperti sekarang ya, sampai seperti saat ini ya. Diawali dari tahun 1800-an ya, mulai muncul ide untuk membuat sebuah alternatif realitas seiring dengan mulai munculnya praktek fotografi ya. Jadi awalnya ya diawali tahun 1800-an ya, muncul ide bagaimana ya karena penemuan dari fotografi ya foto. Kemudian tahun 1838 ya proses pengembangannya ditemukannya stereoskop namanya ya. Setelah kamera itu ada stereoskop yang menggunakan 2 cermin kembar untuk memproyeksikan sebuah gambar. Nah, gambarnya seperti ini ya, Anda bisa lihat ya. Ini adalah stereoskop ya, 2 cermin kembar. Kemudian selanjutnya di tahun berikutnya stereoskop tersebut dikembangkan menjadi Viewmaster dan kemudian dipatenkan 1 abad kemudian pada tahun 1939. Jadi cukup panjang prosesnya sampai 1939 ya, 100 tahun kemudian. Dan oleh Morton Heilig ya membuat simulasi sensorama yang dapat membuat penggunanya merasakan suasana lingkungan perkotaan bagaikan dengan menaiki sebuah motor. Jadi dia membuat ya sensorama. Jadi seolah-olah bergerak padahal yang bergerak adalah gambar tadi. Kemudian sudah dilengkapi dengan multisensor ya, stimulasi sehingga penggunanya mampu melihat jalan, mendengar mesin motor jadi ditambahkan dengan suara-suara getaran ya.
kemudian ada bau mesin motor dan lain sebagainya yang ditambahkan seolah-olah bergerak ya, padahal dia diam. Kemudian berikutnya di tahun 1960 Morton Helix juga mematenkan peralatannya yang dinamakan telesphere mask ya. Jadi telesphere mask, topeng telesphere ya. Banyak investor yang kemudian tertarik bekerjasama sehingga terus berkembang nih. Kemudian di tahun 1977 ya peta bioskop Aspen dibangun oleh MIT ya. Jadi membuat ya simulasi kasar tentang kota Aspen di Colorado. Jadi dibuat ya. Kemudian dia bisa memunculkan bisa memunculkan berbagai macam atau musim yang berbeda, musim panas, musim dingin, dan poligon. Kemudian dual ini didasarkan pada foto ya. Jadi karena penelitian pada tahun itu benar-benar memoto nih objek-objek tadi ya, sehingga terbentuk suatu model dasar 3 dimensi kota besar ya, atau kota Colorado tadi. Kemudian di tahun 1980 ya, istilah ini kemudian berubah ya, berganti menjadi virtual reality ya, oleh Jaron Lanier ya, termasuk Google atau kacamata dan sarung tangan yang dibutuhkan seorang untuk merasakan pengalaman virtual reality ya, tahun 1980. Kemudian di tahun 1989 ya, Jaron Lanier juga memperkenalkan virtual reality dan menciptakan bisnis komersil pertama kali di dunia nih. Sudah mulai dikomersilkan yang namanya virtual reality ya. Kemudian berkembang lagi di tahun 1989 ya, setelah di bisnis ya. Kemudian Hirokazu Kato ya mengembangkan art toolkit di Heat Lab ya, didemonstrasikan di SIGGRAPH ya di tahun 1999 ya. Di tahun 2000 Bros ya Thomas ya mengembangkan Earthquake, sebuah mobile game AR yang ditunjukkan di International Symposium ya. Jadi sudah masuk ke ranah game nih, virtual reality VR. Kemudian Wikitude Art Travel Guide yang memperkenalkan Android G1 telepon yang berteknologi AR ya. Jadi memperkenalkan ya, dia di tahun 2008 ya, telepon ya berbasis bisa berteknologi AR ya. Kemudian di tahun 2009 Sakosa memperkenalkan Plur Toolkit yang merupakan perkembangan dari Art Toolkit ya, jadi perkembangan dari Art Toolkit ya. Jadi kembangkan. Kemudian Plur Toolkit mungkin kita memasang teknologi AR di sebuah website karena output yang dihasilkan Plur Toolkit berbentuk flash ya, jadi berbentuk animasi flash. Wikitude Drive meluncurkan sistem navigasi teknologi AR di platform Android ya, jadi sudah mulai di platform Android. Sehingga di 2010 Crosshair menggunakan teknologi AR pada iPhone ya, jadi sudah masuk benar-benar masuk di mobile phone ya. Di tahun 2010 sampai sekarang ini sudah banyak sekali penerapan dari virtual reality ya. Selain virtual reality, jadi nanti juga berkembang menjadi augmented reality ya, dan mixed reality ya. Jadi gabungan dari augmented dan virtual reality. Nah, bagaimana perangkat virtual reality ya? Jadi perangkatnya terbagi secara garis besar terbagi menjadi 4. Ada yang sifatnya sensory immersion, ada projection, ada simulator, dan ada desktop ya. Apa bedanya? Yang pertama sensory immersion ya. Jadi perangkat interface yang melibatkan secara langsung indrawi ya. Contohnya misalkan helmnya, sarungnya, rompi pakaiannya ya. Kita bisa lihat ini adalah helmnya, sarung tangannya, bodinya ya, dan bermacam-macam yang terlangsung terhubung dengan indera kita ya, seperti ini ya. Ini yang komplit misalkan untuk body suit-nya dengan komponen lengkapnya. Kemudian yang kedua adalah projection VR ya, yang mencakup interaksi dengan proyeksi objek pada layar lebar yang mempresentasikan lingkungan virtual buatan ya. Jadi dibuatkan lingkungan virtual, Anda bisa lihat di sini ya. Ini adalah sebuah box yang menciptakan gambaran 3 dimensi ya. Ya kalau kita lihat seperti ini skema pembuatannya ya, desainnya ya. Jadi seolah-olah seperti 3 dimensi ya. Ya inilah gambaran dari Cave ya. Cave Automatic Virtual Environment ya, atau responsive workbench ya namanya. Kemudian yang ketiga simulator VR ya. Simulator VR mencakup lingkungan buatan fisik yang bertujuan untuk lebih mendekatkan realita lingkungan kepada pengguna. Pada industri otomotif membangun sebuah mock-up cabin penumpang lengkap dengan monitor sehingga posisi sebagai kaca depannya. Kita lihat ini jadi seperti beneran naik mobil misalkan, atau seperti ini ya. Jadi dibuatkan ya
Jadi ada fasilitas setir, ada macam-macam seperti ini ada di pesawat. Jadi kokpit misalkan lengkap ya. Kemudian yang keempat adalah desktop ya. Jadi ada tampilan layarnya ya sehingga memudahkan. Itulah 4 perangkat virtual reality yang dasar yang digunakan dalam pengaplikasian dari virtual reality. Nah, kita bagi tadi ya secara garis besar 4, maka sekarang kita bagi perangkat keras dan perangkat lunak dari virtual reality. Oke ya, perangkat keras dan perangkat lunak nih. Ya, kita lihat perangkat keras dan perangkat lunak dari VR itu bahwa VR membutuhkan 2 perangkat utama yaitu perangkat keras dan perangkat lunak ya. Jadi perangkat keras fungsinya sebagai wadah smartphone dan alat untuk memvisualkan objek VR yang dihasilkan oleh layar smartphone ya. Kemudian perangkat lunak berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan objek atau gambar 3 dimensi yang akan ditransfer dan ditayangkan di smartphone ya. Jadi ada perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Nah, kita lihat nih perangkat kerasnya ya. Yang pertama virtual reality headset ya atau kacamata VR atau smartphone VR. Ya kita bisa lihat ya. Seperti ini digunakan oleh penggunanya ini salah satunya ya kacamatanya kita bisa lihat ini ada reality headsetnya atau kacamata VR, kemudian ada smartphone ya, jadi ada smartphone yang digunakan. Kemudian ada handphone atau smartphone ya yang ini. Kemudian syaratnya dari handphone ini harus memiliki fitur gyroscope ya. Jadi dia bisa menentukan posisi ya atau gyroscope. Kemudian ada headphone dan earphone ya. Jadi ada headphone dan earphone ya yang diletakkan yang bisa digunakan untuk mendengar. Kemudian ada remote control ya. Ini ada remote control ya. Ya. Berfungsi modali simulasi yang sedang berlangsung ya. Jadi ini remote control seperti kita lihat di tangan pengguna ini ya. Jadi ada di tangannya remote control. Kemudian ada juga perangkat penunjang virtual reality lainnya yaitu yang pertama joystick atau gamepad ya, ada force ball, ada controller WAN, ada data globes, ada voice recognition, ada motion trackers, ada treadmill ya. Itu adalah perangkat-perangkat penunjang ya dari virtual reality ya. Kemudian ada perangkat lunak, ini contohnya misalkan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam virtual reality untuk bidang arsitektur ya. Misalkan ada SketchUp, ada ArchiCAD, kemudian ada Lumion, ada Beams ya, ada Full Div, ada dan YouTube ya. Ini digunakan ya, ini berbasis Android ini ada di PC ya, di komputernya. Ini digunakan untuk bidang arsitektur. Tentu kalau bidang yang lainnya variasinya juga software yang digunakan bisa bermacam-macam. Selanjutnya nih, elemen-elemen virtual reality ini. Apa saja elemen-elemen dari virtual reality? Terbagi menjadi 4 ya menurut Mihalj ya. Di tahun 2014 membagi menjadi 4 nih. Elemen-elemen VR ada 4. Yang pertama virtual environment, ada virtual presence, ada sensory feedback, ada interactivity. Yang pertama nih, virtual environment adalah lingkungan yang disimulasikan oleh komputer berupa lingkungan sebenarnya yang ditiru atau lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi ya. Bisa jadi lingkungan sebenarnya ditiru ya, dibuat ya, atau juga hanya ada imajinasi ya, tidak hanya ada di pikiran manusia. Kemudian yang kedua virtual presence ya, perasaan keberadaan seseorang dari lingkungan virtual ya. Jadi ada perasaan, ada lebih kepada rasa ya. Pengguna tersebut bereaksi dengan objek virtual selainnya berinteraksi dengan objek nyata ya. Jadi seperti objek nyata nih. Padahal itu hanya maya ya. Kemudian ada sensory feedback dan ada interactivity. Nah, sensory feedback ini merupakan komponen krusial dari VR karena sistem VR memberikan umpan balik sensori secara langsung melalui informasi visual. Jadi gerakan-gerakan ini akan mempengaruhi ya. Jadi hadap kiri hadap kanan juga akan mempengaruhi sudut pandang kita ya terhadap headset yang kita gunakan tadi ya atau Google kacanya ya. Kemudian interactivity ya, interactivity respon akhir dari pengguna sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung di dalam dunia virtualnya. Merespon aksi dari pengguna ya sehingga bisa interaktif ya antara pengguna dengan alat-alat yang digunakan. Oke, selanjutnya penerapan virtual reality nih. Dari penerapan VR ini ada di beberapa bidang nih. Kita lihat yang pertama itu ada dunia bisnis, ada properti, astronomi, kesehatan atau medis ya. Kemudian militer, otomotif,
pendidikan dan industri game nih. Nah, kita coba lihat nih seperti apa penerapannya di masing-masing bidang tadi ya. Yang pertama nih dunia bisnis ya. Di dunia bisnis misalkan ketika orang mau membeli, oh ya ini dah. Ketika orang mau mengadakan rapat misalkan, jadi kalau kita rapat dengan menggunakan Zoom atau menggunakan aplikasi sejenisnya, kita hanya bisa lihat di layar ya. Tapi ketika kita menerapkan VR, kita bisa melihat bahwa seolah-olah orang-orang tadi itu berada di sekitar kita, ada 3 dimensinya, sehingga kita akan merasakan atmosfer rapat yang sebenarnya. Oke ya, penerapan bisnis ya, itu seperti tadi contohnya ya, jadi seperti berada di ruang rapat sebenarnya ya. Ya begitu juga misalkan promosi produk ya, bisa memakai VR ya, orang bisa melihat ya bahwa mereka ya bisa melihat produk itu dalam tampilan 3 dimensi. Kemudian di bidang properti misalkan ya, jadi ketika Anda membeli properti pengen tahu nih barang apa saja akan saya taruh di ruangan tadi ya, kita bisa menggunakan virtual reality nih, cocoknya apa nih. Jadi kalau warnanya juga apa, benda misalkan meja apakah cocok di sana ya, ataukah lemari dan lain sebagainya ya. Kita bisa membentuk menggunakan virtual reality ya. Kemudian astronomi ya, astronomi karena jagat alam semesta ini sangat luas sekali, maka dibuatlah ya animasinya ya menggunakan virtual reality. Kita bisa lihat planet-planet tadi, Merkurius, Venus, Bumi, Mars dan seterusnya ya, seolah-olah kita bisa menyentuhnya, memegangnya ya, seolah-olah kita berada di angkasa luar tadi. Kemudian di bidang kesehatan nih, jadi ada beberapa misalkan di bidang kedokteran misalkan untuk ya seperti yang diterapkan di Inggris ya, misalkan British Association for Behavioral and Cognitive Psychotherapist ya. Penggunaan VR dan perilaku kognitif behavior therapy atau CBT dalam terapi itu meredakan gejala kecemasan nih. Jadi orang-orang yang cemas itu ya menggunakan VR untuk terapinya ya, sehingga bisa menyembuhkan orang tersebut ya. Kemudian di dalam dunia militer ya, jadi bisa mengetahui informasi tentang peta, kompas, penanda lokasi teman dan musuh ya, ditampilkan dalam alat tadi ya, menggunakan headset tadi ya, kita bisa lihat sekeliling kita ya. Kemudian di industri otomotif misalkan ya, showroomnya ya berbasis virtual reality, jadi seolah-olah yang dilihat di sekitarnya adalah mobil benerannya tadi, padahal itu adalah gambar 3 dimensi ya. Jadi ini sangat membantu sekali ya bagi showroom untuk menampilkan kendaraan-kendaraan mereka yang baru ya. Di dunia pendidikan ini tidak kalah pentingnya, tadi kita lihat juga bagaimana kita bisa melihat alam semesta ini ya, bagaimana bumi ya, globe bumi ya berputar ya, atau juga senyawa-senyawa kimia, kita pengen lihat rangkaiannya nih seperti apa ya. Atau juga bisa digunakan di museum ya, sehingga anak-anak lebih tertarik ya masuk ke museum ya, dengan berbagai macam variasi dari VR-nya ya, gambar-gambarnya, videonya, sehingga bisa menarik ya, tidak membosankan ketika berada di museum. Nah, industri game ini tidak kalah pentingnya ya, dan ini sangat pesat sekali perkembangan industri game ya. Bagaimana orang senang sekarang bermain dengan virtual reality ya, jadi bermain game ya dengan menggunakan peralatan VR ya. Selanjutnya kita beralih ke anatomi perangkat virtual reality ya. Kalau kita buka nih, kita bedah nih perangkat dari virtual reality, kita bisa lihat nih ada beberapa bagian nih. Yang pertama adalah display ya. Jadi ada displaynya. Kemudian ada covernya, pelindungnya ini. Kemudian ada spons ya. Jadi ada sponsnya atau foam padding ya. Ada sponsnya, pelindungnya ya, supaya tidak ketika diletakkan smartphone-nya ya. Kemudian ada dial ya, ada dial ya, di dial untuk memutarnya. Kemudian ada papan sirkuit atau circuit board ya. Jadi ada papan sirkuit ini, tempat rangkaian elektroniknya ya.
Oke, kita ulas satu persatu nih. Yang pertama adalah display atau HD display. Ini adalah monitor ya untuk menampilkan gambar tiga dimensi atau proyeksi tiga dimensi ini. Jadi bagaimana menampilkan gambar dalam bentuk tiga dimensi sehingga kelihatan lebih nyata ya. Nah, contohnya misalkan di perangkat Samsung VR Gear, dia menggunakan monitor dari smartphone ya dengan aplikasi penunjang VR ya. Kemudian ada juga dari Oculus Rift yang menggunakan layar HD dengan sudut 100 derajat ya, bisa melihat sampai 100 derajat. Oke. Selanjutnya adalah cover ya, bagian yang ini cover pelindung ya. Ini terdapat sensor tracking ya, seperti head tracking, motion tracking, eye tracking ya, diletakkan di sana ya, sekaligus sebagai pelindung ya, sehingga kalau jatuh ya tidak cepat rusak atau tidak cepat rusak ketika terjadi benturan. Kemudian selanjutnya adalah spons atau foam padding ya. Ini ada di depan ya, ada di bagian depan sini. Bantalan kepala agar penggunanya tidak cepat merasa pusing ya. Jadi ini ya, di sini ada pelindungnya ya di bagian belakang ini ya. Paling belakang yang akan nempel ke wajah atau muka kita. Itu sehingga kita tidak cepat merasa pusing ya. Itu adalah foam padding. Kemudian ada lensa ya, ada lensanya. Itu eh, terletak ya, ada sepasang ya sesuai dengan mata. Jadi ada sepasang lensanya yang sifatnya biconvex atau cembung ya. Karena dekat sekali objeknya dengan mata kita sehingga dibuat cembung ya. Lensa akan fokuskan dan membentuk gambar lalu dibuat gambaran tiga dimensi dengan memposisikan dua gambar ya seperti saat mata kita menangkap cahaya atau pemandangan. Ya, berikutnya dial ya, ini yang berputar ya, mengatur jarak penglihatan dari visual 3D dan VR-nya ya. Jadi mengatur ya supaya pas ya jarak mata kita. Kemudian yang terakhir adalah papan sirkuit atau circuit board ya, berisi prosesor dan chip pengontrol ya. Ya dilengkapi dengan ART adjacent reality tracer ya. Kemudian ada magnetometer, ada giroskop dan akselerometer ya. Ya itu ya untuk papan sirkuit. Selanjutnya kita beralih ke cara kerja virtual reality ya. Bagaimana cara kerja virtual reality? Ya, kalau kita lihat komponen dari virtual reality secara garis besar ada 3 ya. Nah, yang pertama adalah PC dan konsol smartphone untuk menjalankan aplikasi ya. Jadi ada PC-nya, ya, kemudian ada smartphone-nya, ya, kemudian ada headset-nya, ya, kemudian ada beberapa perangkat input nih, ya. Ada head tracking, ada controller hand tracking, ya, ada suara, ada trackpad, ya, dan ada remote-nya misalkan. Ya, ini trackpad-nya, ya, untuk mengatur. Ya, jadi ini adalah komponen-komponen tadi. Kemudian kita lihat nih bagaimana cara mereka bekerja, ya. Ya, jadi yang pertama misalkan head mount display, ya, menggunakan teknik yang disebut dengan stereoskopi yang menempatkan gambar berbeda pada setiap mata ya. Di mana menggunakan LCD screen tunggal dengan kedalaman warna sampai 24 bit per pixel ya. Trik perpindahan gambar misalkan dan gerakan penggunanya ya, dengan cara untuk mempengaruhi otak untuk berpikir bahwa dirinya nyata ya. Jadi pergerakannya cepat sekali. Kemudian head tracking adalah menggunakan 6 degree of freedom ya. Jadi menggunakan 6 ada 6 pergerakan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya jadi ada beberapa komponen internal yang berbeda ditempatkan untuk menghasilkan head tracking ya. Ada giroskop, ada akselerometer, dan magnetometer ya. Jadi, ini juga Anda gunakan ketika Anda membuat roket ya. Jadi kalau Anda ikut lomba muatan roket, maka Anda akan belajar bagaimana cara menggunakan giroskop, akselerometer, dan magnetometer untuk menentukan lokasi dan posisi ya. Kemudian ada motion tracking ya. Ya, jadi motion tracking ya. Ini mendeteksi pergerakan ya. Seperti ini misalkan oh gerakannya seperti ini ya. Jadi dibuatkan gerakan melangkah ya seperti ini pergerakannya, motionnya ya. Selanjutnya eye tracking ya, bagaimana mata kita ya menoleh itu juga di trace ya. Jadi ke arah mana mata ya ke situ juga ya. Jadi pada bagian dalam headset terdapat sensor infrared yang memonitor mata kita. Jadi perangkat tersebut mengetahui kemana arah pandang dari penggunanya saat berada di virtual reality. Jadi apakah mata kita ke arah kiri ke kanan ya. Sama seperti ini ya.
Ini ada kalau kita lihat sudut pandang manusia, matanya adalah dunia nyata, maka ketika menggunakan ini adalah seperti ini, display screen-nya. Ini headset, ya. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari virtual reality? Kalau kita lihat nih, kelebihan dulu ya, apa sih kelebihan virtual reality? Pekerjaan yang susah dapat dijadikan mudah ya. Jadi kita bisa melihat mendesain rumah nih. Kita lihat, oh ini cocoknya di sini, kita lihat tampilan tiga dimensi, kalau kita buat nanti akan seperti ini. Oh, ternyata bagus ya. Atau juga membuat SIM ya, dengan menggunakan simulator SIM ini misalkan ya, jadi berkendaraan apakah sudah baik dan benar sehingga boleh mendapatkan license atau surat izin mengemudi. Kemudian kekurangannya apa yang terjadi adalah ya sekali lagi larinya ke adalah pekerjaan, karena dengan adanya virtual reality ini ada beberapa pekerjaan yang akan tergantikan ya, tergantikan oleh teknologi ya. Mungkin itu ini referensinya dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.